Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-8 untuk kelas makroekonomi. Oke, jadi di kelas ini kita akan diskusi mengenai open economy ya. Jadi materi sebelum UTS kemarin kita bahas mengenai closed economy. Sekarang kita akan bahas mengenai open economy. Oke, jadi closed economy itu adalah suatu perekonomian yang tidak berinteraksi dengan negara lain di dunia. Jadi nggak ada ekspor, nggak ada impor, nggak ada pergerakan capital flow. Ya. Yang kedua adalah open economy. Ya, ekonomi adalah suatu perekonomian yang berhubungan dengan ekonomi yang lain dengan dapat di dunia ini ya. Jadi dia bisa membeli atau menjual barang, ya, ekspor atau impor dari negara lain, atau dia juga bisa melakukan transaksi finansial, jual beli aset antar negara lain. Jadi kesimpulannya ada dua komponen ya di sini. Komponen pertama adalah aliran aliran barang ya, ekspor impor, dan juga ada aliran uang dalam bentuk capital flow, baik yang inflow maupun outflow. Oke, itu ya. Jadi gimana kita mengukur keterbukaan perekonomian suatu negara ya. Jadi masing-masing negara punya derajat keterbukaan ekonomis yang berbeda. Negara yang paling tertutup ialah negara yang tidak sama sekali melakukan interaksi dengan negara lain, baik dari perdagangan maupun dari keuangan ya. Uh, ya yang kemudian yang terbuka ya berarti yang dia punya transaksi keuangan. Nah, untuk mengukur derajat keterbukaan ekonomi ada baik tidak dua ukuran yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah rasio ekspor atau import to GDP terhadap GDP dari waktu ke waktu. Jadi ekspor X dibagi sama GDP ya, berapa persen nilai ekspor terhadap GDP, atau impor terhadap GDP. Jadi ada dua ukuran ya di sini ya, berapa persen impor terhadap total GDP dan gimana perkembangan dari waktu ke waktu. Semakin besar berarti semakin terbuka perekonomian ini. Ada juga yang tadi kan yang pertama rasio ekspor atau impor ya. Ada juga pendekatan lain yang menjumlahkan. Jadi total trade. Jadi ekspor ditambah impor dibagi dengan GDP. Nah, ini disebut dengan Trade Dependence Index. Semakin besar ukuran ini, berarti semakin tergantung negara ini dengan ekspor dan impor dengan luar negeri dalam perekonomiannya. Yaitu dua indikator, tiga kalau saya tiga indikator untuk mengukur derajat keterbukaan. Oke, dalam topik pertemuan ke-8 ini kita akan membicarakan beberapa hal, lumayan banyak sebenarnya ya. Kita akan menceritakan diskusi mengenai flow of goods ya, aliran barang, bentuk ekspor atau impor, dan net ekspor. Net ekspor maksudnya adalah ekspor dikurangi impor ya. Kita juga akan melihat bagaimana flow atau aliran dari financial resource atau sumber daya keuangan. Tadi kan aliran barang, ini aliran finansial atau uang ya. Yang ketiga kita akan lihat juga diskusi mengenai harga dari transaksi internasional, which is exchange rate atau nilai tukar. Kita akan diskusi apa itu yang disebut dengan real exchange rate, apa yang disebut dengan nominal exchange rate. Kita juga akan diskusi mengenai teorinya, apa teori dari pertukaran, bagaimana uh, nilai tukar itu ditentukan ya. Ada konsep purchasing power parity. Dan kita juga akan membahas mengenai bagaimana supply dan demand terhadap non-renewable fund uh, dan hubungannya dengan nilai tukar. Oke, yang pertama kita bicara mengenai flow of goods ya. Jadi barang yang masuk ke suatu negara itu kita bilang impor ya. Ketika barang dan jasa dari luar negeri, yang pertama dulu ya ekspor. Jadi ekspor itu adalah ketika barang dan jasa yang kita dibeli oleh perekonomian luar negeri ya. Barang dan jasa itu diproduksi dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Itu namanya ekspor. Nah, nilai transaksinya disebut ekspor. Kalau impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri kemudian dijual ke dalam negeri atau dibeli oleh orang di dalam negeri. Itu adalah impor. Nah, net ekspor adalah nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai importnya, ya kan? Nah, ini namanya net ekspor.
Nah, net export ini disebut juga dengan trade balance. Nah, sedikit uh, dijelaskan di sini. Jadi trade balance ini, saya coret-coret sedikit ya. Trade balance ini ada tiga kemungkinan trade balance ya. Trade balance itu bisa, yang pertama bisa surplus ya, bisa surplus, dan yang kedua bisa defisit, defisit atau mungkin yang terakhir ini balance ya. Tiga kemungkinan dari balance trade balance. Surplus adalah kondisi di mana ekspornya lebih besar daripada impor. Jadi kalau kita bilang ini net ekspornya itu bernilai positif ya, itu disebut dengan surplus, trade balance surplus. Tapi juga bisa trade balance bisa juga negatif ketika impornya yang lebih besar daripada ekspor. Nah, pada kondisi seperti ini maka net ekspornya akan bernilai negatif, defisit. Kalau ada pernah dengar defisit neraca perdagangan, ya inilah yang net ekspornya berarti negatif. Atau balance, ini jarang banget ya, balance ketika ekspor sama impor sama nilainya, sama besar ya. Sangat sangat sulit sekali mencapai kebetulan ini ya, di mana net ekspornya sama dengan 0. NX ini adalah net export ya, NX tadi. Itu sedikit pengantar mengenai net trade balance. Nah, berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai ekspor ya, nilai ekspor, nilai impor dan juga net ekspor. Faktor-faktornya ialah selera barang ya, selera barang, selera konsumen ya terhadap barang luar negeri ya dan barang dalam negeri ya. Ini just logika yang kita pakai di teori mikro ya, soal teori permintaan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya baik ekspor maupun impor itu bisa dijelaskan dengan hukum permintaan ya. Jadi kalau ekspor adalah permintaan uh, ekonomi luar negeri ya, atau penduduk luar negeri terhadap barang yang diproduksi di dalam negeri ya. Kalau kita belajar di apa namanya mikro, fungsi demand itu dipengaruhi oleh beberapa hal kan. Yang pertama pasti harga, hubungannya negatif harga sama jumlah yang diminta. Semakin mahal, semakin sedikit yang diminta, semakin murah, semakin banyak yang diminta. Selain itu yang penting lain adalah income. Semakin besar income, maka semakin besar belanja yang permintaan suatu barang ya. Jadi kalau ekspor itu adalah permintaan dari luar negeri akan barang dan jasa dalam negeri, itu yang diproduksi dalam negeri. Sebaliknya kalau impor adalah permintaan dalam negeri akan barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri. Jadi baik ekspor maupun impor bisa dijelaskan dengan teori permintaan. Nah, makanya di sini ada taste selera ya kan, selera. Jadi semakin besar selera uh, suatu penduduk suatu negara terhadap barang-barang impor, barang-barang luar negeri, maka semakin besar impornya. Dan sebaliknya kalau di negara lain juga gitu, semakin besar apa namanya taste selera luar negeri terhadap barang kita, semakin membesar ekspor kita ya. Kalau yang luar negeri semakin besar terhadap orang kita lebih demen barang luar negeri, impor yang membesar. Orang luar negeri lebih demen barang kita, ekspor yang membesar ya. Setelah taste, seperti kemarin saya dibahas soal demand teori, harga ya, price of goods. Ya, jadi kalau harganya itu di dalam negeri menjadi murah, maka semakin besar permintaan akan barang kita. Sebaliknya kalau itu barang luar negeri semakin murah, semakin besar permintaan akan barang dari luar negeri. Nah, itu harga barang itu sendiri. Nah, ada juga yang namanya exchange rate. Jadi nilai tukarnya juga harga juga. Harga akan nilai mata tukar, nilai tukar mata uang. Ya, itu juga bisa mempengaruhi. Itu komponen harga juga, tapi nggak melekat ke barangnya, tapi melekat ke mata uangnya ya. Jadi nanti kalau uh, nilai mata tukar kita jeblok ya, atau kita ngomongnya depresiasi, maka secara relatif barang-barang kita akan uh, bernilai murah ya, menjadi lebih murah buat uh, apa namanya penduduk luar negeri, maka itu bisa meningkatkan ekspor kita. Sebaliknya kalau terjadi apresiasi ya, mata uang kita menguat, maka barang luar negeri terlihat murah buat kita, maka itu akan memperbesar impor ya, jadi apresiasi ya.
Jadi exchange rate itu juga mempengaruhi ekspor, impor, dan net ekspor. Income, tadi kan saya bilang soal income ya. Jadi income juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya income kita meningkat, maka permintaan kita akan barang luar negeri meningkat. Kalau income di luar negeri meningkat, nah income dari China meningkat, maka demand China akan produk Indonesia juga akan meningkat. Jadi ekspor kita meningkat gitu ya. Income akan meningkatkan demand. Nah, ini juga penting. Selain tadi price dan income dan selera adalah masalah biaya transport ya. Jadi kan antar negara kan jauh jaraknya. Jadi ini menjadi suatu hal yang mempengaruhi. Jadi meskipun nanti let's say kita barang Indonesia kan mengimpor banyak bawang putih ya dari China. Nah, kenapa? Kenapa? Karena di China tuh lebih murah harga barangnya. Jadi lebih daripada kita produksi sendiri. Jadi banyak pengusaha kita yang impor bawang putih dari China. Nah, selisih harga ini ya kan harus juga mempertimbangkan biaya transportasi. Ketika selisih harganya nggak cukup besar, selisih harga ini bisa dipangkas oleh biaya transportasi. Walaupun lebih murah di Cina, tapi kalau misalnya setelah dihitung biaya transportnya jatuhnya lebih mahal. Jadi harga barang Cina plus biaya transport itu nggak akan laku di Indonesia. Jadi selisih harga itu baru punya makna secara, baru punya makna secara ekonomis atau ketika dia itu lebih besar daripada biaya transport gitu ya. Kalau harganya terlalu tipis apa namanya keuntungan margin mengambil barang murah terus dijual ke tempat yang lebih mahal itu akan habis dimakan biaya transport. Jadi biaya transport itu penting dalam mempengaruhi perdagangan. Itu kemudian kenapa kok Cina itu kan punya ambisi besar membangun obor, enggak obor, obor one belt apa nih, one belt apa nih road gitu ya, one belt one road, satu sabuk satu jalan gitu ya. Jadi membangun infrastruktur secara masif lintas negara untuk tujuannya apa? Untuk mempermurah biaya perdagangan, biaya transport sehingga perdagangan antar negara-negara di Asia, di Eropa itu lebih lancar dengan Cina karena apa namanya ongkos transportnya jadi lebih murah. Jadi ada juga barang-barang yang tadinya itu tidak bisa diperdagangkan ya karena biaya perdagangan terlalu mahal. Ya, jadi ketika harga transportnya murah, mungkin karena ada pembangunan infrastruktur, bangun jalan tol, bangun apa namanya jembatan, jadi sekarang murah biaya transportnya, jadi marginnya itu jadi masuk akal untuk melakukan perdagangan. Jadi perdagangan tercipta karena ada infrastruktur yang menurunkan biaya transportasi. Itu salah satu intervensi juga untuk meningkatkan perdagangan antar dua wilayah, mengurangi biaya transport dengan memperbaiki infrastruktur. Nah, yang terakhir ialah kebijakan. Nah, jadi kebijakan pemerintah bisa mengambil kebijakan yang mempengaruhi ekspor impor. Misalnya mengenakan tarif, ya, kebijakan tarif, pajak bea masuk, bea cukai, ya. Itu juga bisa mengikis keunggulan harga suatu barang, ya. Walaupun barang itu misalnya di luar negeri murah, tapi ketika masuk ke Indonesia dipajakin, jadinya mahal. Jadi bisa kemudian nilai akhirnya setelah pajak bisa lebih mahal atau mungkin sama dengan barang domestik. Itu upaya pemerintah untuk mempengaruhi ekspor impor dengan menggunakan kebijakan harga dengan bisa 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 langsung ke harga dengan tarif dan pajak bea cukai, bea masuk atau melalui kuota ya. Jadi ada batasan maksimum kuota apa namanya impor yang jumlah barang yang bisa diimpor maksimum berapa itu dengan tarif atau kuota, price atau non price. Oke lanjut. Ini contoh ini bagaimana keseimbangan terjadi. Ini kita bahas di kemarin ya di apa tuh di close economy, ini kita bahas lagi untuk open economy. Jadi prinsipnya ini cuma yang dilihat ini tuh ini loh kolom ini ya, ini adalah produksi ya, ini produksi GDP kan eh, apa namanya gross domestic production ya, ini yang dilihat GDP dibandingkan sama ini spending atau belanja ya, belanja. Nah ini sederhananya gini aja doang. Nah kalau GDP itu nilai nilai barang yang diproduksi ya kan. Nah kalau spending itu adalah belanja. Nah kalau di GDP kita lihat kan, jadi ini ada
CIGX ya kan, CIGX 4000 ya kan, ini 4000. Terus net ekspornya ini kan ekspor kurang impor 1600 dijumlahkan jadinya 3840. Nah ini yang saya kasih warna beda aja biar bisa kelihatan. Kasih warna hijau aja coba. Ini ya, jadi yang ini ya, ini itu adalah komponen belanja ya. Ini menunjukkan belanja. Nah, ya kan, ini komponennya ya, di sini total belanjanya ya. Total belanjanya. Nah, maka equilibrium ya, equilibrium itu akan terjadi, ketika apa namanya, belanjanya sama dengan produksinya. Dah, nggak, barangnya yang diproduksi 3.500, yang dibelanjakan ya, apa tuh, penduduk negara itu akan membelanjakan uang yang sama dengan nilai produksinya. Habis, jadi nggak ada overproduksi. Nah, kendala terjadi ketika di atas atau di bawah ya. Kalau di bawah ini, misalnya kalau belanjanya itu di bawah ini, di sini ya, di level ini, apa yang terjadi? Nah, ini berarti sekarang kalau di level ini ya, di 3670 ini ternyata di sini 380 ya, di sini. Nah, artinya apa? Di level 3670 ini nggak beda. Nilai total produksinya 3.800, belanjanya cuma 3.600. Artinya ada produksi yang nggak terbeli, ya kan? Apalagi yang atasnya lagi kita naik lagi, di sini 4.000, jadi 4.100, di level 4.100 tingkat apa namanya, belanjanya 3.840, ya kan? Ada gapnya semakin besar, ya kan? Gap apa antara produksi, jadi ada overproduksi. Nah, kalau ada jumlah belanjanya lebih kecil daripada produksinya, berarti ada produksi yang nggak terbeli. Nah, kalau produksi nggak terbeli, itu akan jadi kerugian buat perusahaan karena barangnya nggak laku, oversupply lah kalau kita belajar dalam permintaan. Maka ketika GDP spending atau dari GDP di atas output equilibrium, yang terjadi adalah tekanan untuk kontraksi. Ini nih, kontraksi ini ya, kontraksi ketika apa namanya, belanja outputnya, sumbernya Y ya, outputnya lebih besar daripada itu adalah expenditure atau belanja ya. Jadi ketika apa namanya, Y-nya lebih besar daripada ada overproduksi ya, maka tekanannya ialah tekanan ke output untuk turun. Karena ada yang nggak laku, ya udah, produksi dikurangi agar apa, agar sama dengan menuju ke kondisi equilibrium. Equilibrium adalah Y sama dengan E. Jadi seluruh outputnya habis dibeli oleh penduduk negara tadi ya, jadi kontraksi ya, outputnya mengecil ya kan, mengurangi produksi. Mau kemarin dia nggak laku, ngapain produksi lagi, dikurangi kan. Sebaliknya, tapi kalau di bawah itu ketika pakai angka apa namanya, ketika outputnya berada, jadi kan itu kan jadi ketika outputnya di apa, atas equilibrium. Nah, kalau outputnya di bawah equilibrium di sini ya, nah di sini kita lihat ini 3.330, sedangkan produksinya di 3.200. Artinya apa? Artinya spendingnya lebih besar daripada produksinya ya. Jadi sekarang ini Y lebih kecil daripada expenditure, belanjanya lebih besar daripada produksi yang tersedia, ya kan? Nah, orang mau kalau ini kebalikannya, kalau terjadi overproduksi, ini malah under production gitu kan, shortage gitu loh. Yang mau belanja lebih besar daripada ketersediaan barang. Nah, berarti kalau kayak gini kebalikannya, tekanan buat produksi ialah meningkatkan ya, menaikkan. Wah, barang ini laku kok, akeh sing goleki ya kan. Sekarang maka akan jadi peningkatan Nah, ini disebut dengan ekspansi ini. Ekspansi terjadi ketika, jadi ini ya apa, kecenderungan yang terjadi ketika outputnya di bawah equilibrium, maka akan jadi peningkatan Y, ekspansi ketika Y-nya dorongan untuk membesar. Sebaliknya ketika apa namanya,
outputnya lebih besar daripada expenditure, overproduksi, tekanannya adalah turun, ya, ini turun nih. Ini yang disebut dengan kontraksi, ya. Kalau ini ekspansi. Yang dilihat adalah Y-nya. Ekspansi artinya Y-nya tekanannya semakin meningkat, kalau kontraksi Y-nya tekanannya semakin menurun. Itu ya, simple, sederhana. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah grafik keseimbangan, ya, dalam bentuk grafik, ya. Seperti mungkin dari bahas dulu, ini adalah garis 45 derajat, yang garis ini, ya. Ini jadi dia ini sama ini besarnya sama ini adalah garis Y sama dengan E, ya. Ini disebut juga dengan garis Y sama dengan E, garis keseimbangan, di mana GDP itu sama dengan spending di sepanjang garis ini. Sepanjang garis ini, ya, Y sama dengan E. Sepanjang garis ini ke atas itu. Nah, ya. Jadi ketika kita ingin tahu, ini kan ada dua kurva kan. Pada kan Y sama dengan ini kan output equilibrium, ya kan. Ini kan equilibrium output. Nah, lihat aja kapan terjadi equilibrium output. Lihat aja mana titik di mana garis ini berpotongan dengan garis ini. Jadi ketika titik ini adalah equilibrium, ya kan. Ketika outputnya sama dengan expenditure. Nah, yang kalian pelajari kemarin sebelum UTS itu yang atas ini kan, CIG X doang, belum ada setor luar negeri. Nah, gimana adanya setor luar negeri mempengaruhi bentuk kurva. Nah, kalau kemarin Anda belajar kan sebenarnya yang dipengaruhi sama Y itu cuma C. Kan C sama dengan fungsi dari Y atau output. Ya, jadi kan makanya itu kemudian fungsi C itu bentuknya kayak gini, ya kan? Yang lainnya yang investasi, terus yang G ini kan sifatnya dia eksogen. Ya, ini eksogen, artinya tidak dipengaruhi oleh model, dalam artian ini adalah Y. Jadi dia bentuknya kalau ada perubahan cuma geser aja, ya kan? Kalau dulu Anda ingat, jadi ini kan ini ini C, ya kan? Nanti ditambahin sama I gitu kan, jadinya gini, tambahin lagi sama G gitu kan. Jadi cuma geser ke atas doang. Ini C plus I, ini C plus I plus G gitu kan. Jadi dia nggak mengaruhi kemiringan kurva, karena baik I dan G itu tidak dipengaruhi oleh income. Nah, beda dengan konteks di sini. Ini S-nya kan net export kan, ya. Jadi di sini beda. Kalau perekonomian luar negeri itu kan impor kita itu adalah fungsi permintaan, maka dia dipengaruhi oleh income. Nah, mirip sama fungsi konsumsi. Jadi kalau kita income-nya meningkat, maka ada dua kemungkinan. Pertama kali permintaan barang produksi dalam negeri meningkat, tapi di sisi lain permintaan akan barang produksi luar negeri meningkat. Ketika permintaan akan barang produksi luar negeri meningkat, maka impor akan meningkat. Ya, makanya itu karena dia sama-sama terpengaruh sama output, maka ini berubah kemiringannya, ya. Jadi yang pertama ini, yang ini dia lebih, kalau semakin miring kan semakin tegak kan, ya. Jadi dia semakin landai, semakin datar, ya kan. Karena fungsinya M itu kan dia mengurangi, ya kan X min M, ya kan. Nah, jadi walaupun dia itu ada koefisien jadi ini ada koefisien beta Y gini kan, ya. Beta Y ini kayak gini kan. Nah, di sini juga ada beta Y ini kan, ini mengurangi C gitu loh. Jadi koefisien yang ada hubungannya sama output itu negatif. Ya, dia akan mengurangi C yang juga ada negatif, plus BY ini kan. Nah, jadi slope-nya akan terkurangi. Jadi akibatnya dia akan menjadi berkurang kemiringannya, semakin landai dengan adanya komponen net export di dalam grafik ini. Nah, oke, sekarang kita lihat short run impact trade terhadap GDP, ya. Jadi ada dua elemen di sini, ya. Dua elemen makroekonomi
eh, apa dengan adanya international trade ya. Pertama kali kita punya ada komponen keempat yaitu net export. Ini kan CIG kan, ada NX. Nah, yang kedua adalah open economy sekarang punya multiplier dari investment dan government spending yang berbeda, ya kan? Karena kalau ini kan ada bocoran, ya, kebocoran. Jadi kalau apa namanya tadi eh, apa namanya Y sama dengan I kan, C sama dengan income tuh nggak semua dikonsumsi, ya ada yang ditabung. Nah, bocor kan berarti kan, bocor dalam bentuk tabungan ini nanti bocor masuk lagi injection ke perekonomian lewat investasi, ya kan. Nah sekarang bocornya nggak cuma lewat saving, tapi sekarang ada lagi bocor lewat apa namanya bocor lewat perdagangan internasional. Jadi ada bagian output yang nggak digunakan untuk belanja ini mah kita justru malah digunakan belanja luar negeri. Jadi income kita lari ke luar negeri. Jadi kan income kita lari ke saving, ya kan, nggak semua dikonsumsi. Sekarang income juga ada yang lari ke luar negeri. Dua kali bocornya, bocor ke saving dan bocor ke luar negeri. Nah, jadi maka dalam open economy multiplier bentuknya jadi kayak gini. Nah, ini adalah multiplier untuk sektor luar negeri. Jadi kalau yang dalam negeri biasanya 1/MPS aja, sekarang MPS plus MPM, ya. Ini S adalah saving, M adalah impor, ya. Jadi gitu. Jadi akibatnya gimana? Akibatnya sekarang karena sekarang komponen bawahnya lebih besar, maka satu pernya akan lebih kecil. Jadi secara keseluruhan ini akan lebih kecil daripada yang close economy, ya. Karena tadi kan impor itu sifatnya bocoran kan. Nah, karena dia bocor, maka menggandanya juga berkurang gitu ya. Kemampuan menggandanya cukup. Jadi itu rumusnya. Bedanya open sama close economy. Kalau di close economy itu kan di close economy itu 1/MPS aja, ya kan. Ini kalau di close economy kayak gini, 1/MPS aja. Ya, kalau di open economy jadinya yang 1/MPS tambah MPM, ya. Itu jadi akibatnya multiplier pada open economy itu kan ya, di open multiplier smaller, lebih kecil than the multiplier for close economy. Jadi dalam yang open economy lebih kecil nilai multipliernya, kemampuan penggandanya daripada yang di close economy. Nah, itu dari belanja barang, ya. Jadi pertukaran barang. Nah, sekarang kita belajar soal pertukaran keuangan. Jadi ini financial resource, ya. Jadi kita ngomongin soal flow of financial resource. Nah, kita berkenalan dengan konsep baru namanya net capital outflow, ya. Jadi capital outflow, capital kan modal, outflow itu keluar, capital outflow keluar. Tapi ini net capital outflow. Jadi ini disebut juga dengan NCO, ya. Ini NCO. Nah, jadi NCO ini secara konseptual adalah capital outflow, ya, dikurangi dengan capital inflow. Jadi out dikurangi in, ya. Karena ini kan net kan, and capital outflow. Kalau capital outflow aja kayak gini, aliran uang keluar dari suatu negara, modal yang keluar. Kalau capital inflow, modal yang masuk, itu kan kayak gitu. Nah, net capital outflow berarti dikurangi, ya. Nah, NCO adalah pembelian aset luar negeri, ya, pembelian aset luar negeri oleh penduduk dalam negeri, ya. Jadi yang disebut dengan capital outflow ini adalah ketika penduduk penduduk dalam negeri beli aset luar negeri. Jadi duitnya itu keluar, out, ya kan. Jadi ini capital. Dikurangi kebalikannya pembelian aset domestik oleh orang luar negeri. Itu capital inflow, ya. Yang kedua ini, yang ini, ya. Jadi kalau ada orang luar negeri beli aset kita pergi ke luar negeri, duitnya orang itu masuk ke Indonesia.
itu namanya capital inflow. Nah, sebaliknya kalau capital outflow, orang Indonesia beli aset dari luar negeri, beli saham di Amerika gitu kan. Artinya capital outflow karena duitnya lari ke Amerika, orang kita dapat asetnya, ya kan gitu. Pembelian asetnya saham atau apa aplikasi. Nah, sekarang NCO itu adalah net flow of fund being invested abroad by a country during a certain period of time, usually a year. Jadi sekarang NCO itu menunjukkan berapa sih nilai investasi kita di luar negeri, gitu loh, netnya, net 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 investasi kita di luar negeri. Kita kan uh, capital outflow artinya kita punya investasi di luar negeri, kita beli aset dari luar negeri. Capital inflow orang beli uh, aset kita, ya kan, orang beli aset kita dari luar negeri. Ya, sekarang kalau net capital outflow itu berapa sih net investasi orang Indonesia di luar negeri gitu untuk satu jangka waktu tertentu, biasanya setahun gitu. Jadi kalau NCO-nya positif ya, ketika NCO tak ganti warnanya biar nggak bingung. Ketika NCO positif, NCO positif ya, artinya negara itu invest ke luar negeri, ke outside lebih besar, more than dunia, ya kan, negara-negara dunia invest di negara tadi. Banyakkan uang dari negara tadi yang diinvestkan keluar daripada orang luar yang invest ke negara tadi. Nah, itu kalau NCO positif. Kalau NCO-nya negatif, ya negatif, maka sebaliknya bahwa dunia nilai investasi dunia ke negara tadi lebih besar daripada nilai investasi dari negara tadi ke negara di seluruh dunia, ya. Seperti itu konsepnya dari NCO. Oke, sekarang kita lihat uh, jadi ada dua macam bentuk capital flow, ya. Ada capital flow yang sifatnya itu foreign direct investment. Nah, ini model investasi yang sifatnya tuh susah masuk, gampang susah keluar gitu. Ya kan, karena itu kan orang tuh kalau foreign tuh benar-benar bangun sesuatu gitu, bangun pabrik, jadi penambahan barang modal secara fisik gitu loh. Itu yang disebut dengan foreign direct investment, ya. Jadi itu lebih susah ditariknya karena butuh komitmen jangka panjang. Yang kedua adalah foreign portfolio investment. Nah, kalau ini lebih gampang. Ini investasi yang sifatnya keuangan, jadi nggak harus ada investasi fisik gitu loh. Jadi pembelian saham, pembelian surat utang pemerintah, obligasi dalam negeri oleh oleh orang luar itu sudah dianggap bisa dihitung sebagai portofolio investment. Tapi kalau dia penambahan aset, orang luar bikin barang, bikin apa, pabrik di sini, itu sudah masuk ke dalam bentuk foreign direct investment. Jadi ada real investasinya yang real konkret gitu. Ya, itu bedanya FDI sama portofolio. FDI cenderung stabil karena dia jangka panjang. Tapi kalau portofolio cenderung nggak stabil, jangka pendek kan, orang misalnya cepat quick win, ngambil keuntungan gitu. Oke, jadi apa variable outcome-nya? Oke, oke ya, jadi tadi kan sudah sampai sini ya. Variabel yang tadi kan kita bahas variabel yang mempengaruhi net export. Sekarang variabel apa yang mempengaruhi net capital outflow, ya. Yang pertama adalah suku bunga, karena ini adalah aliran uang. Nah, uang akan mencari return yang lebih tinggi, ya kan. Oleh karena itu yang pertama yang mempengaruhi adalah uang, ya. Real interest rate being paid on foreign asset. Berapa nilai real interest rate yang diberikan oleh foreign asset, ya. Semakin besar harganya interest rate yang diberikan untuk foreign asset, semakin besar net capital outflow, ya kan, karena keluar duitnya kan. Nah, yang kedua real interest rate untuk domestic asset. Nah, ini yang menarik ya, kalau kita bisa tunjukkan bahwa suku bunga kita itu
meningkat terus ya. Nah, jadi itu akan memancing investasi dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi berapa yang kalau semakin tinggi interest rate kita, semakin banyak orang yang nyari gitu kan. Jadi semakin semakin deras investasi masuk ke Indonesia. Kalau real interest rate kita semakin besar. Tapi kalau untuk domestic asset, kalau yang foreign asset semakin tinggi real interestnya, semakin besar capital outflow-nya, outnya semakin besar. Lari ngejar foreign asset karena lebih tinggi interest rate-nya. Sebaliknya kalau kita lebih bagus kondisi domestic asetnya, itu juga bakal kebagian kecepatan juga gitu loh. Jadi suku bunga kita lebih tinggi gitu, itu kan memancing investasi dari luar ke kita gitu. Nah, selain suku bunga adalah persepsi persepsi mengenai kondisi ekonomi politik ya. Apa yang dihadapi seorang ketika dia menghandle aset dari luar negeri gitu. Oke, jika misalnya polisi gimana kepastian hukum, apakah pemerintah mengambil hak nggak dari investasi asing gitu, atau diberikan hak keleluasaan, kasih ownership juga gitu. Jadi oke, itu ya hal yang mengaruhi net outflow. Nah, sekarang kita lihat hmm, bagaimana hubungan antara NCO dan NX. Nah, ini NCO itu harus selalu sama dengan NX. Nah, gimana caranya? Jadi ini karena ketika net ekspor kita tuh positif ya, artinya kalau net ekspor kita positif tuh kita punya banyak uang kan, ya kan? Kalau ininya NX-nya positif, ya kan? Artinya kita punya uang. Nah, uang ini kemudian kita gunakan untuk beli aset di luar negeri, ya kan? Karena kita punya income dari dalam bentuk currency asing yang tinggi, kita gunakan untuk invest aset luar negeri, maka kemudian NCO-nya juga positif. Ya, kok bisa? Iya kan, soalnya kan duitnya ke luar negeri. NCO itu kan orang Indonesia beli aset luar negeri, Indonesia beli saham luar negeri, beli mata uang asing juga bagian dari pembelian aset gitu. Nah, jadi arahnya sama. Kalau net ekspornya positif, NCO-nya juga akan positif. Dan aku belum nyari yang apakah ada yang dari segi perusahaan loh itunya. Oke. Oke, jadi gitu ya. Jadi ini adalah fungsionalitas NCO akan selalu sama dengan NX. Oke. Oke, sekarang uh, kesamaan net ekspor dan net. Jadi kalau tadi kan kalau net ekspornya positif, trade surplus ya kan. Artinya negara ini menjual barang ke luar negeri lebih banyak daripada yang barang yang dibeli dari dalam negeri ya. Jadi jualan lebih banyak barang dan jasa untuk asing, yang konteks ini adalah uh, apa itu ya. Jadi itu yang pertama, ketika trade-nya positif artinya banyak duit digunakan untuk pembelian aset luar negeri ya. Nah, karena itu kemudian net ekspornya jadi positif searah dengan ini. Oke. Nah, yang lainnya nih soal penjualan ya. Jadi hal-hal lain yang mempengaruhi ekspor dan capital adalah total penjualan goods and service dari ekspor impor ya. Terus pendapatan dalam mata uang asing, pembelian aset asing, dan capital sendiri, capital yang keluar dari suatu negara. Itu yang mempengaruhi net capital outflow. Oke, sebaliknya kalau dia defisit ya, kalau ini defisit artinya kita membeli banyak barang dan jasa dari luar negeri daripada kita jual ke mereka. Kayak gitu. Jadi, ya, oke. Jadi gimana jawabannya? Huh? Oke, jadi
Jadi kita beli barang yang lebih besar dari luar negeri daripada orang luar negeri beli barang kita, defisit rencananya. Oke, jadi gimana net purchase of goods and service? Jadi ini kita perlu net financing untuk menutup gap ini ya. Terus kita bisa melakukannya dengan menjual aset ke luar negeri, ya kan? Karena kita defisit, kita nggak bisa bayar, maka kita bisa bagaimana kita bisa membayar defisit ini? Kita jual jual aset kita. Jual aset kita berarti kan apa namanya, ada uang masuk ke dalam negeri gitu kan. Kita jual aset, uang yang masuk ke dalam negeri, ada capital inflow, ya kan? Karena ada capital masuk ke dalam apa namanya, dalam negeri, maka NCO-nya jadi negatif karena NCO, ingat lagi ya, NCO adalah out dikurangi in, ya kan? In. Nah, ketika apa namanya ini tadi kan bilang bahwa uh, ininya naik kan, sorry, net ketika ada inflow naik ya, ini kan inflow kan, ketika inflownya naik, ya kan, inflownya naik, maka apa jadi out, nilai out ini agaknya kan, ini kalau dikurangi jadi turun, ininya turun, ya kan, karena ada peningkatan dalam uh, inflow, ya kan. Ketika negara ini mengalami terdefisit, ya dia harus bayar dalam bentuk mata uang asing, dia jualin asetnya di luar negeri untuk membayar defisitnya. Nah, ketika dia dijual, apa namanya, uang yang dari penjualan tadi masuk ke dalam negeri sebagai inflow, akibatnya inflownya meningkat, ya. Secara keseluruhan formula ini NCO-nya juga akan turun gitu, karena pokok kemudian NCO-nya itu jadi turun ya. Jadi NCO sama net export itu arahnya searah ya, kalau dia naik naik, kalau turun turun gitu ya. Ini penjelasan aja yang saya secara lebih rinci yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk bisa membayar ekspor, uh, negara yang membeli ekspor tadi harus memperdagangkan aset ya, untuk mendapatkan mata uang yang cocok untuk perdagangan ya. Oke, Anda baca lagi sendiri ya untuk ini, untuk detailnya. Ya, jadi saving investment in the open economy kayak gini ya. Jadi Y sama dengan CI plus G plus NX, ini dalam bukunya MenQ yang lama ya. Terus ya, sorry sebentar. Ya ini sendiri ya ini ya. Oke, jadi kan kayak gini kan, kita kan belajar soal fungsi identitas di kemarin ya kan. Jadi kalau kita Y dikurangi C dikurangi G itu adalah saving ya, saving dari individu ya kan. Tapi kalau kita tambahin ini, tambahin apa namanya, fungsi teks ya, jadi kita nanti ada kayak gini. Nah ini kita bisa bedakan antara private saving ya, private saving sama public saving ya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, berapakah itunya national saving, apa namanya, berapakah private saving ya, ya tinggal aja YT Y min T min C berapa gitu, kita perlu teksnya. Kalau tahu berapa public savingnya, cari T min G ya. Kalau misalnya kayak gini, teksnya lebih kecil daripada G nya, nah ini bahaya kan, ini defisit kan, government spendingnya lebih besar daripada teksnya gitu ya. Jadi ini nanti jadinya Y sama dengan min C min G, lalu kan I aja kan, sekarang I plus net export ya, nggak cuma I C G sama I aja gitu, tapi sekarang ada net exportnya. Oke. Nah, gimana sekarang bentuk saving dan investment dalam open economy ya? Dalam konsepsi closed economy kayak gini kan, saving ya, saving itu bocornya dua kali kan, investasi sama
NX ini kan net export kan ya. Oke. Oke, ini dibalaskan antara NX dan NCO. Aku lali. Oke, ini gimana tadi NX sama NCO. Jadi harus balance ya. Antara kan tadi kan NX kan tadi dibilang NX itu sama dengan NCO kan, NCO. Nah, jadi dia kalau di sini NX, di sini NCO sama aja gitu ya. Jadi saving itu digunakan untuk apa? Untuk dua. Pertama untuk investasi dalam negeri, ya kan? Atau digunakan untuk proyek di luar negeri gitu kan. Ini NCO kan ini kan investment di luar negeri gitu. Itu dua pilihan dari saving kita. Oke, sekarang masuk kepada nilai tukar exchange rate ya. Oke, mungkin saya stop dulu, nanti kita akan sambung di video berikutnya mengenai exchange rate. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.